kembali di Indonesia Bertakbir, pemirsa. Suara-suara takbir ini sudah menggema ya, Andrew, di langit Jakarta. Kita tadi sudah mendengar juga ada sejumlah laporan dari rekan-rekan kami di Jakarta. Nah, kita juga ingin pantau di Cilegon, Banten. Sepertinya keramaian juga sudah nampak ya, Andrew? Sudah ada rekan kami di Cilegon, Banten. Seperti apa suasana pada malam hari ini? Apakah Agam Rizky berada di salah satu masjid di sana? Agam Rizky sudah tersambung bersama kami. Di Indonesia Bertakbir, kami ingin dengar bagaimana gema takbir berkumandang dari sana. Wah, luar biasa di sana, semuanya sekali, menyalakan obor anak-anak kecil. Agam Rizky, silakan dengan laporannya, Agam Rizky. Ya, gema takbir mulai berkumandang pemirsa dan menyambut hari kemenangan yang esok hari akan tiba. Dan saat ini kami sudah berada di kota Cilegon, di mana terdapat sejumlah pawai obor yang diikuti oleh anak-anak. Mereka turut memperingati atau menyambut datangnya 1 Syawal 1445 Hijriah. Terlihat sejumlah anak di kota Cilegon ini cukup antusias untuk mengikuti pawai obor. Dan sebenarnya memang dari sebelum kita tiba di Taman Baru kota Cilegon ini, kita juga telah berdatangan pada sejumlah tempat, begitu antara lain di kantor wali kota Cilegon dan juga di beberapa desa pada kota Cilegon ini. Dan bisa dilihat pemirsa, inilah antusias para anak-anak yang siap menyambut 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan saat ini kami juga sudah bersama dengan wali kota Cilegon, Pak Heldi. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Pak. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Bapak, boleh diceritain Pak kegiatan hari ini di kota Cilegon ada apa aja nih, Pak? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Cilegon itu terkenal dengan kota santri ya. Karena memang ada sejarah dulu Geger Cilegon 1888 yang mana notabene tradisi-tradisi seperti pawai obor tadi kita sudah lihat juga di Masjid Jami Al Mubarok. Terus kemudian hari ini juga tadi kita juga sudah lihat secara langsung yaitu di Taman Baru. Ini adalah Kelurahan Citangkil. Kalau tadi kecamatan Cilegon, ini kecamatan Citangkil gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana rata-rata anak-anak kecil antusiasnya sangat luar biasa. Rata-rata mereka ini kelas 2, kelas 3 SD yang notabene adalah ini merupakan regenerasi ke depan ya. Regenerasi ke depan agar supaya tradisi-tradisi ini terus dijalankan di kota Cilegon. Meskipun kita tahu bahwa Cilegon adalah kota baja, kota maju gitu ya. Tapi tradisi-tradisi ini tetap masih dipertahankan. Nah, wabil khusus arahan Pak Lurah itu ya, artinya bisa tetap terrealisasi setiap tahunnya seperti itu. Ya Pak, tadi kami juga sempat melihat ada beberapa titik ya Pak memang dari penyambutan Hari Raya Idul Fitri ini. Ya. Ada berapa titik sebenarnya Pak dari pawai obor ini Pak? Pawai obor ini tadi kami sudah koordinasi sebelumnya dengan para camat yang mengadakan supaya kami juga tentunya sebagai wali kota juga bisa paham, bisa tahu. Rata-rata tadi ada 9 titik secara keseluruhan ya. Kami terdiri dari kurang lebih 8 kecamatan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, itulah pemirsa, inilah keseruan malam tahun baru di kota Cilegon. Dan bisa dilihat. Ya, untuk sementara kami kembalikan ke studio. Selamat Hari Raya Idul Fitri semuanya. Meriah sekali Agam Rizky langsung dari kota Cilegon melihat anak-anak malam hari ini berkumpul. Mereka membawakan obor, mungkin bagian dari tradisi juga di sana. Luar biasa banget ya lihatnya ya. Bahagia sekali. Sudah berkumpul gitu ya di kampung halaman bareng-bareng gitu ya, rame-rame. Sangat seru momen seperti ini. Tiara, kita langsung kepada kembali lagi Ustadz bersama Zaki dengan Mirza. Ustadz Zaki. Yang tadi pertanyaan soal kebaikan sekarang mudah kita dapatkan. Tapi sebaliknya Ustadz, dengan era media sosial kita scroll selama bulan puasa. Takutnya ada informasi yang negatif, destruktif buat diri kita. Gimana menyikapinya Ustadz? Iya, banyak yang memahami gini. Jadi yang paling potensial untuk menambah dosa jariah ya. Kan ada bahasa dosa jariah, ini kebalikan dari amal jariah. Amal jariah itu bahasa Arab, amal itu perbuatan baik. Amila ya'malu amalan, perbuatan tapi harus baik, kebaikan. Jariah itu diambil dari bahasa Arab, akar katanya jaro yajri, berlari Bang. Jadi amal jariah itu maksudnya adalah pekerjaan baiknya sekali, tetapi pahalanya dia berlari, mengalir, nggak berhenti sampai ke akhirat. Makanya dibilang amal jariah. Sebaliknya ada dosa jariah. Dosanya sekali, tapi yang mengalir itu kejelekannya sampai ke akhirat.
Nah, yang paling potensial kan Gen Z nih sebenarnya nih. Persis. Kalau kita lihat kan bahasa-bahasa mereka, gaya mereka. Cuman sekarang ya emak-emak juga pada ngikut akhirnya. Yang joget di TikTok, kalau jogetnya masih wajar mungkin ya. Tapi ini kadang joget juga sambil ngegosip, itu yang jogetnya masih boleh, gosipnya ini agak membahayakan. Dan komen itu yang hati-hati. Makanya ihtisaban itu tadi kita udah bahas masalah yang kita puasakan bukan cuman perut sama tenggorokan ya, lapar dan haus. Kemudian juga bagaimana kita ikut muasain pikiran. Yang harus dipuasakan berikutnya setelah pikiran apa? Lisan dan tulisan. Mungkin di zaman dulu, zaman kita masih ABG ya, kita seumuran gak sih? Kita selitingan Gimana nih kelihatannya nih? Sama Tiara juga. Oh gitu. Masih ketemu main galasin sama bentengan lu ya. Nah mungkin buat kita dulu dosa cuma lisan. Karena kan memang kita jarang komen lewat jari jemari ya. Iya. Tapi sekarang dahsyat loh. Seketika ya? Seketika bahkan netizen itu kalau udah komen, itu ya maha benar netizen dengan segala komennya lah kan gitu. Apa aja dikomenin dengan bahasa yang kasar. Itu nggak sadar kalau ternyata dosa yang nggak hanya dalam bentuk dalam bentuk lisan, tapi bahkan juga dalam bentuk tulisan. Kalau dulu ada istilah kata mulutmu harimaumu, sekarang dari sekian banyak yang viral justru tulisanmu harimaumu. Kan gitu ya, gara-gara komen akhirnya dipanggil sama polisi. Nah, kita harus cerdas nih menggunakan teknologi zaman sekarang. Ada lagi yang lagi ada musibah, saya baca tuh di Instagram yang kejadian di kilometer berapa Kerawang 58. ya? 58. Itu pada main nyalah-nyalahin, itu yang salah mobilnya, yang salah polisinya, yang salah. Maksud saya Akhirnya ribut sendiri ribut ya? sendiri. Dengan situasi begitu harusnya cerdas. Udah nggak usah cari yang salah, doain gitu loh. Berikan tulisan dalam bentuk doa yang terbanyak. Karena yakin deh, setiap doa walaupun dalam bentuk ketikan doang, itu jadi amal jariah tadi. Nah gitu. Nah, perilaku-perilaku yang mungkin bisa dibilang apa ya, kurang baik, itu kan biasanya kan kita mencoba sedemikian rupa memperbaiki di bulan Ramadan, Ustadz. Yeah. Akhirnya kita menahan amarah, kita mungkin menahan joget TikTok dan lain sebagainya itu tadi. Tapi biasanya setelah Ramadan, ini kembali lagi ke settingan awal nih. Settingan awal. Nah, ini gimana caranya biar membuat perilaku-perilaku baik itu bisa permanen dan sebenarnya seperti apa sih hukumnya? Pertama, saya mengajak semua untuk kita lihat sisi baik dari hal ini ya. Contoh misalnya case-nya tadi, ada lagi case-nya gini. Semua di bulan Ramadan semuanya berhijab. Artis-artis semua tutup kerudung dan segala macam gitu ya. Kalau mikir itunya seolah-olah itu tidak baik. Jadi ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau masih ada sisi baik, lebih baik fokus pada menilai kebaikannya. Saya cuma berpikir gini, alhamdulillah loh. Dengan bulan Ramadan ini banyak orang yang terpanggil walaupun hanya karena Ramadan sementara untuk menutup hijab, untuk bersedekah, mau tidak mau mereka berzakat fitrah, mau tidak mau berbagi takjil, yang non muslim ngeborong takjil tapi dibagiin ke yang puasa. Itu kan dalam kondisi Ramadan ya, karena ada Ramadan. Cara berpikir baiknya gini, positifnya masih untung loh ada bulan Ramadan. Orang masih mau berbagi, masih untung loh dengan Ramadan. Akhirnya perempuan terpanggil untuk menutup hijab, aurat. Walaupun hanya dengan Ramadan. Perkara nanti yang lanjut berhijabnya, yang lanjut kebaikannya. Itulah berkah bulan Ramadan. Jadi mending fokus sama kebaikannya ya. Termasuk dalam bentuk tulisan nih. Kalau tulisan netizen yang ekstrim-ekstrim biasanya nih. Jadi banyak doa nih. Wah Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita nggak tahu tuh dia puasa apa enggak kan. Tapi paling enggak, masih ada kalimat kebaikan yang keluar dari tulisan dia ketimbang enggak sama sekali. Nah, Mencoba lebih baik. mencoba gitu ya. lebih baik. Ya betul sih, yang terbaik itu ya sebenarnya Allah itu kan suka dengan nilai ibadah yang walaupun dia sedikit tapi konsisten Bang. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Waqala Nabi SAW, beliau bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal kebaikan itu adwamuha wa in qalla. Dia konsisten walaupun sedikit. Misalnya sedekah setiap hari cuma 2.000. Tapi terus dia pantengin, dia istiqomah di situ sampai ajal menjemput. Itulah sedekah terbaik. Karena punten banyak yang sedekah habis dengerin ceramah, sedekah Pak Ustadz, ini loh puluhan juta. Tapi 2 tahun berikutnya nggak sedekah-sedekah tuh.
Nah akhirnya kan yang Allah lihat kan sebenarnya bukan nilai ya, bukan nominal. Tapi keseriusan dia dalam istiqomah di kebaikan. Berbicara soal istiqomah Ustaz, Nah, agar itu berkesinambungan, tidak kambuhan, semangat ibadah. Permanen, ya. Tapi ketika kita lagi surut, namanya iman ya Ustaz. Nah, iman. Kadang di atas, kadang di bawah Betul, Ustaz. Itu betul. gimana Ustaz? Minimal kita di tengah-tengah lah Ustaz. Nah, ya. Tips-tipsnya nih Ustaz. Tipsnya, iman manusia itu kan lebih sering turun daripada naik. Ya, nilai tengahnya itu benang merahnya adalah istiqomah, konsisten, ngejagain. Karena iman itu naik, tapi ketika iman naik ngegasnya bener-bener gasken, Gaspol. gaspol. Tapi tiba-tiba mogok, bleng gitu kan, gasnya tiba-tiba ngelempem, nggak berlaku kebaikan lagi tuh dia. Istiqomah ini untuk menjaga kadar iman yang kadang naik atau turun. Makanya kenapa dalam surat Al-Fatihah ada salah satu ayatnya, itu yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Coba lihat, kalimat mustaqim dengan istiqomah itu satu akar kata loh. Istaqoma yastaqimu, istiqomatan, ada mustaqiman. Itu sama-sama ada istiqomah dan mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebenarnya bukan yang kita bayangin dari kecil tuh jalan lurus gitu ya, nggak ada belok-beloknya. Lempeng aja Ustaz. Lempeng gitu kayak di jalan tol. Tapi sebenarnya makna yang lebih dalam adalah ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus yang kami istiqomah di dalamnya dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang kita minta terus. Jadi tipsnya kalau mau istiqomah itu ibadah dengan jumlah yang sedikit tapi konsisten. Misalnya habis sholat nih sebelum beranjak udah biasain baca Al-Fatihah. Al-Fatihah selesai terserah deh mau tambah zikir, mau tambah doa sendiri baru beranjak tuh. Jagain aja itu. Al-Fatihahnya setiap habis sholat. Mau sholat fardu kek, mau sholat sunnah kek, jagain Al-Fatihah. Kalau itu udah bisa dijaga, baru tambah lagi. Wah 2 tahun saya alhamdulillah nih, lepas sholat nggak selesai nggak lepas dari Fatihah. Besok tambah lagi Al-Ikhlas misalnya kan setiap habis sholat. Sedikit-sedikit tapi pasti gitu ya Ustaz. Itu ya? dia, sedikit-sedikit tapi pasti. Oke, Ustadz tadi saya sempat dengar Ustadz sudah menyinggung sebenarnya mengenai zakat fitrah yang tadi Ya, sudah sempat disebutkan ya betul. sebenarnya. Nah, kita kan ini sudah memiliki kewajiban untuk kemudian ini melakukan zakat gitu, zakat Ya. fitrah. Nah, kadang ada beberapa orang yang masih bingung ini sebenarnya siapa yang didahulukan kalau seandainya kita memiliki keluarga misalnya yang Ya. kemudian ini kekurangan. Ya. Nah, ini siapa yang didahulukan? Sebenarnya target zakat fitrah ini betul. sebenarnya siapa? Zakat fitrah kalau sasarannya adalah saudara kita yang terdekat, tentu kita yang paling tahu. Oke. Secara listingnya kan, apa misalnya sepupu, ada yang memang memerlukan, kemudian saudara dari bapak, tetangga yang masih ada ikatan famili. Kan kalau di kampung saya Betawi, tetangga-tetangga tapi saudara juga gitu kan. Nah ini yang harus di-list secara pribadi, dahulukanlah mereka. Apakah mereka sudah layak menerima, kita yang paling tahu. Tapi dengan teknologi yang canggih sekarang kan tahapannya ada yang dititipin ke masjid. Betul. Kan ada DKM yang udah nerima zakat fitrah. Ya. Mereka yang menyalurkan. Kita mempercayakan pada mereka. Bahkan yang lebih canggih sekarang zakat online. Zakat fitrah tapi online. Ke Basnas dan ke lain sebagainya. Kadang gitu kita ya, mikirnya Badan kurang Wakaf. afdol kalau nggak ngasih langsung. Ngasih gitu. Itu langsung, ya. sebenar-benarnya sedekah itu adalah yadan biadin. Yadan biadin itu kita ngasih dengan tangan, diterima dengan tangan. Itu sebaik-baiknya zakat, infak atau sedekah. Tanpa perantara gitu ya Ustadz? Tanpa perantara. Tapi sekarang kan orang udah serba mobile nih. Sibuk, apalagi last minute baru pulang kampung. Udahlah, lihat di aplikasi-aplikasi online itu kan ada kan. Zakat fitrah, sudah bismillah. Artinya yang penting sudah niat untuk menyisihkan sebagian rezeki kita. Tapi yang pasti dahulukan orang-orang terdekat yang memang sudah dalam tahapan sangat perlu gitu. Selain zakat fitrah Ustadz, kadang yang menjadi rancu orang-orang menangkap soal zakat mal atau zakat harta ini. Banyak yang memanfaatkan, wah ini sudah masuk waktunya untuk menunaikan zakat harta. Tapi golongan-golongan penerimanya kadang masih kita selera subjektif aja Ustadz ya. Jangan padahal ada golongan tertentu yang harusnya layak menerima itu dan berhak Ustadz. Benar. Sebenarnya sedekah yang terbaik itu yang paling pertama jangan lupa loh, orang tua loh. Orang tua. Banyak kita yang salah kaprah menilai gini, seolah-olah nih ada masjid kita bantu, kemudian ada rumah yatim kita bantu bangun, tapi di saat yang bersamaan orang tua lagi ada keperluan, kan orang tua nggak mungkin ngomong bang sama anaknya kan, nggak mungkin ya walaupun beda-beda karakter, tapi sepaham saya
lebih banyak orang tua yang sungkan untuk ngomong ke anak, nggak mau ngerepotin, takut banyak keperluan, itu bahasa mereka. Jadi sebaik-baiknya kita bersedekah itu ya dengan orang tua yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ada saudara kandung. Saudara kandung itu khawatir di saat kita berlebaran dalam keadaan yang ketupat banyak, semur ada, kue lebaran juga berlimpah. Tapi ada saudara kandung yang aduh boro-boro deh mau mikirin ngasih amplop ke anak-anak kecil, ke tetangga. Bahkan sampai mikirin beli ketupat aja susah. Nah itu jangan lupa. Dan yang berikutnya orang-orang di sekitar kita. Tetangga, dahulukan mereka. Karena tetangga ini adalah mereka pengganti keluarga kita yang jauh. Itu tetangga. Jadi saya rasa harus tepat sasaran dulu Bang. Jangan sampai skala prioritasnya nemis. Salah. Kita mendahulukan orang-orang yang memang mungkin kita nggak terlalu kenal. Tapi orang yang sangat kita kenal justru dalam keadaan yang cukup prihatin. Gitu. Baik, ini banyak sekali ya ilmu dan juga keberkahan yang tentunya kita dapatkan begitu. Banyak karena yang terbiasa mendengarkan zakat fitrah, terbiasa melakukan tapi tidak tahu sebenarnya target-target yang tepat ini siapa saja begitu ya Ustadz ya. Kita akan lanjutkan tentunya perbincangan kami dengan Ustadz Zaki. Usai jeda berikut ini kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kepada saudara-saudaraku umat Islam di tanah air dan di berbagai penjuru dunia, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Selamat atas kemenangan setelah melaksanakan ibadah Ramadan dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang fitri ini, saya mengajak kita semua untuk terus menghidupkan spirit Ramadan dalam diri dan kehidupan kita, yaitu semangat hidup yang penuh kasih dan murah hati, baik kepada sesama umat manusia maupun dengan lingkungan. Selain itu, nyalakan juga semangat untuk terus berubah, terus berkontribusi, menciptakan perbaikan-perbaikan yang akan mendorong kemajuan. Bagi para pemudik, saya ucapkan selamat mudik. Semoga lancar dan tidak ada halangan apapun di perjalanan. Selamat berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman. Terakhir, saya mengajak untuk doakan saudara-saudara kita yang tidak dapat merayakan Idul Fitri dalam keadaan damai dan aman. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, kulla amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.